Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 11. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Daulah Mughal. Daulah Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam yang terbesar yang berdiri di India. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-16 dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan budaya, seni, dan politik di wilayah tersebut. Daulah Mughal didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 Masehi, meliputi wilayah kekuasaan sebagian besar anak benua India. Daulah Mughal berkuasa sekitar kurang lebih 331 Masehi, yakni mulai dari 1526 sampai 1857 Masehi. Latar belakang berdirinya Daulah Mughal meliputi sebagai berikut. Yang pertama, dikarenakan melemahnya Kesultanan Delhi akibat konflik internal kerajaan. Kemudian, Zainuddin Muhammad Babur sendiri adalah keturunan dari Timur Leng dan Genghis Khan, yang kita kenal dengan pasukan Mongol yang tentaranya sangat kuat dan sadis dalam melawan musuh-musuhnya. Zainuddin Muhammad Babur berhasil mengalahkan Ibrahim Lodi pada pertempuran Panipat yang terjadi pada tahun 1526 Masehi. Kemudian, latar belakang yang ketiga adalah Zainuddin Muhammad Babur memperkenalkan penggunaan artileri atau senjata dalam peperangan di India yang serba modern, sehingga memperkuat tahanan kekuasaan Daulah Mughal untuk melawan musuh-musuh. Pemimpin yang pertama adalah Zainuddin Muhammad Babur yang berkuasa mulai tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Beliau adalah pendiri Daulah Mughal yang merupakan keturunan dari bangsa Mongol. Kemudian beliau juga memenangkan pertempuran Panipat pada tahun 1526 melawan Kesultanan Delhi pada saat itu yang berkuasa di negara India. Yang ketiga, keberhasilan beliau adalah memperkenalkan strategi militer modern yang canggih sehingga mampu untuk mempertahankan daerah kekuasaan Daulah Mughal itu sendiri. Selanjutnya, pemimpin yang kedua adalah Humayun yang berkuasa mulai tahun 1530 sampai 1556. Beliau menghadapi tantangan dan juga mendapatkan keberhasilan dalam kepemimpinannya. Yang pertama, beliau sendiri dalam kepemimpinannya menghadapi tantangan dari Syekh Sarsuri yang merupakan pemimpin dari negara Afghanistan sekarang. Kemudian yang kedua, beliau berhasil merebut kembali kekuasaan dengan bantuan orang-orang Persia dalam mempertahankan Daulah Mughal di India setelah kalah dari pasukan Delhi. Kepemimpinan Daulah Mughal yang ketiga dipimpin oleh Jalaluddin Muhammad Akbar yang berkuasa mulai tahun 1556 sampai dengan 1605 Masehi. Ada beberapa kebijakan dan keberhasilan yang dicapai oleh beliau. Yang pertama,
Jalaluddin Muhammad Akbar dikenal sebagai penguasa paling toleran dan bijaksana. Yang kedua, beliau berhasil mengembangkan konsep dinillah sebagai sebuah filosofi keagamaan yang bertujuan menciptakan harmonisasi antar umat beragama. Yang ketiga, beliau memperkenalkan sistem administrasi dan pajak yang efisien untuk memperkuat perekonomian negaranya. Kepemimpinan Daulah Mughal kemudian dilanjutkan oleh putra dari Jalaluddin Muhammad Akbar yang bernama Jahangir yang berkuasa mulai tahun 1605 sampai dengan 1627. Ada dua keberhasilan yang dicapai oleh beliau. Yang pertama, beliau sendiri mendukung program yang telah dijalankan oleh ayahandanya. Selanjutnya juga mendukung perkembangan seni dan budaya di India. Yang kedua, beliau juga memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa untuk menjalin bilateral hubungan dan kerjasama di berbagai bidang. Selanjutnya, kepemimpinan Daulah Mughal dilanjutkan oleh Shah Jahan yang memerintah mulai tahun 1628 Masehi sampai dengan 1658 Masehi. Ada dua keberhasilan yang dicapai oleh beliau. Yang pertama, beliau meninggalkan warisan arsitektur besar seperti Taj Mahal yang merupakan warisan dunia dan Benteng Agra yang terkenal di Delhi sebagai bentuk daripada keberhasilan pada seni arsitektur. Yang kedua, masa pemerintahannya sering disebut sebagai zaman keemasan arsitektur Mughal yang memadukan antara budaya India dan Persia. Pemimpin Daulah Mughal yang keenam adalah Aurangzeb yang memerintah mulai tahun 1658 sampai dengan 1707. Beliau merupakan penguasa terakhir yang memerintah dengan kekuasaan penuh di Daulah Mughal. Kebijakan yang dikeluarkan oleh beliau adalah intoleransi terhadap umat Hindu, sehingga memicu perlawanan rakyat India terhadap Daulah Mughal yang sebelumnya khalifah-khalifah sebelum Aurangzeb menerapkan sistem toleransi antar umat beragama. Hal ini menjadi satu titik awal kemunduran Daulah Mughal yang dilakukan oleh Aurangzeb, sehingga setelah kepemimpinan beliau, Islam tidak lagi memiliki pengaruh besar terhadap kekuasaan di India. Dalam bidang politik, Daulah Mughal menerapkan sistem sentralisasi pemerintahan atau pemerintahan terpusat dengan sistem administrasi yang kuat. Kemudian, pembangunan wilayah menjadi provinsi yang disebut dengan istilah subah. Dalam bidang budaya dan seni, Daulah Mughal berhasil mengembangkan tiga aspek. Yang pertama, aspek arsitektur yang meliputi Taj Mahal, pembangunan Benteng Merah, Delhi, kemudian Masjid Jama' atau Masjid Jami. Aspek yang kedua yaitu aspek seni lukis yang meliputi gaya miniatur Mughal yang memadukan unsur Persia dan India. Dan yang ketiga, aspek sastra meliputi berkembangnya puisi dalam bahasa Persia dan Urdu. Pada bidang ekonomi, Daulah Mughal berhasil menerapkan sistem pajak yang berbasis hasil panen atau yang disebut dengan zabt. Kemudian, perdagangan internasional berkembang pesat, terutama kapas, rempah-rempah, dan tekstil.
Faktor-faktor utama kemunduran Daulah Mughal. Yang pertama, kepemimpinan yang lemah, yaitu setelah Aurangzeb, para pemimpin Daulah Mughal tidak mampu mempertahankan stabilitas pemerintahan. Yang kedua, konflik internal, yaitu perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga kerajaan. Yang ketiga, kebijakan intoleransi, yaitu menyebabkan perlawanan dari kelompok lokal seperti Maratha dan Sikh. Yang keempat, intervensi negara asing, yaitu masuknya kekuatan kolonial Eropa, terutama melalui perusahaan Hindia Timur. Yang kelima, beban ekonomi, yakni pajak yang tinggi dan perang berkepanjangan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Pada bidang budaya, terjadi integrasi atau percampuran antara budaya Islam dan India, yang kemudian menjadi dasar identitas modern India. Warisan yang kedua yaitu pada arsitektur. Daulah Mughal berhasil mewariskan satu nilai monumen bersejarah seperti Taj Mahal, yang kemudian menjadi simbol keagungan Daulah Mughal itu sendiri. Anak-anak sekalian, demikianlah pemaparan materi tentang sejarah berdirinya Daulah Mughal. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami dan dapat mengambil hikmah dari pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, anak-anak sekalian, mari kita bermain game bersama. Apakah kamu sudah siap? Ayo, mulai bermain. Pertanyaan pertama. Dia memperkenalkan kebijakan toleransi beragama atau dinillah yang bertujuan untuk menciptakan harmoni antara umat Hindu dan Muslim. Ayo, anak-anak, silakan dijawab dengan benar. Jawabannya adalah ya, betul, Muhammad Akbar. Selamat buat anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Manakah dari nama berikut yang merupakan pendiri Daulah Mughal? A. Muhammad Akbar, B. Humayun, C. Zahiruddin Muhammad Babur. Ayo, silakan dikerjakan dan dijawab dengan benar. Jawabannya adalah ya, betul, Zahiruddin Muhammad Babur. Bagi yang sudah menjawab benar, saya ucapkan selamat, dan yang belum, silahkan dipelajari kembali materi yang sudah kita bahas tadi. Pertanyaan ketiga, yaitu tebak kata. Di bawah ini ada beberapa kolom yang harus kalian isi. Jadikan satu bentuk jawaban dari pertanyaan yang ada. Selamat mengerjakan. Jawabannya adalah ya, betul, Humayun. Bagi yang menjawab benar, ucapkan selamat, dan yang belum benar, mari kita belajar bersama kembali. Dengan berakhirnya game tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat, terus belajar, semangat meraih cita-cita, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.